sudah bersama teman saya, Kak Eston Eston dari Papua ya. iya Yahukimo, betul, dari Yahukimo, Provinsi Papua. Provinsi Papua. Nah, ini teman saya di jurusan Administrasi Pendidikan. Dari S1 sekarang lanjut lagi S2, udah mau selesai. Iya. Luar biasa. Ini cerita Kakak Eston ini sangat menarik sekali teman-teman. Ini salah satu mahasiswa dari Papua, afirmasi prestasi di kuliahnya luar biasa karena lulus tepat waktu ya. Betul. Segitu pindah jurusan toh. Betul. Pindah jurusan tapi bisa lulus tepat waktu, lanjut lagi S2 sampai pimpinan universitas notice. Jadi ada di situ. Betul. Dukungan toh. Betul. Dari pimpinan toh. Betul. Luar biasa. Jadi bagaimana Kakak Eston ceritanya dari dulu di sana di Papua sana sampai di sini tuh bagaimana? Betul. Ceritanya memang cukup panjang, tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa dari SD sampai dengan perguruan tinggi ini, saya bersyukur saya tidak pernah bayar uang sekolah, dan juga kampus juga dari S1, S2 saya bersyukur karena semuanya saya mengikuti prosesnya Tuhan, dan begitu. Tapi kalau untuk masalah penyesuaian memang dari awalnya itu sangat sulit karena perbedaan pendidikan di dari luar Papua dengan Papuanya itu memang sangat berbeda jauh. Kita pertama kali masuk ya, saya sangat di bawah, jadi sulit untuk beradaptasi. Namun teman-teman saya itu baik, di jurusan administrasi pendidikan ya, teman-temannya baik sehingga saya juga bisa menyesuaikan diri cepat begitu. Tapi yang paling anehnya buat saya itu, saya tes di administrasi pendidikan lulus di kimia, itu betul aneh kan tidak? Iya. Tapi sekarang selesai di administrasi pendidikan toh. Betul. Lanjut lagi S2. Iya, lanjut lagi S2. Ya bagus lah jadi pimpinan nanti. Betul. Itu sudah. Betul. Jadi kawan Kakak Eston ini dulu awal masuk itu kita tidak sangka ya. Betul. Awal masuk itu Kakak Eston pindah jurusan dari kimia ke administrasi pendidikan. Pas semester 2 ya? Semester 2. Betul. Waktu itu ospek jurusan. Saya masih ospek Kakak Eston ini. tapi sekarang jadi kawan. Siap. Siap. Terima kasih Kakak. Ya. Sekarang ini jadi teman satu angkatan di S2. Betul. Sidang pun sama-sama tuh. Sidang pun sama-sama kita skripsi itu. Nah itu luar biasa. Awalnya Kakak Eston itu masuk ke kelas itu, masuk juga ke angkatan saya kan. Kakak Eston itu 2017 harusnya. Ya. Tapi ya ada karena udah kuliah duluan, jadi ada MKDU yang udah dikontrak juga ke angkatan saya naik ke atas. Itu sempat satu kelas. Awal-awal memang pendiam Kakak Eston ini, tapinya sekarang bisa akrab kita ya. Betul. Bisa akrab. Itulah memang proses. Jadi kawan, kalau kita di Papua itu memang kalau pendidikannya itu, kalau guru-gurunya itu memang di SD kita memang ketinggalan jauh, berbeda. Bagaimana kondisinya di sana? Kondisinya di sananya itu memang guru-gurunya yang di pedalaman sekali, termasuk kampung saya itu, yang gurunya yang jadi guru itu dia lulusan SD. Namun di sananya itu ada namanya sekolah untuk Alkitab menengah. Sekolah agama? Iya, sekolah agama. Nah itu yang mereka jadi guru. Iya. Nah mereka punya visinya terbesar itu adalah yang penting mereka anak-anaknya itu tahu baca. Iya. Tidak tahu mereka berkembangan kota seperti apa, mereka tidak tahu. Hanya mereka punya fokus hanya cuma mengenal huruf, gitu saja. Jadi memang saya juga tertarik di guru-gurunya di sananya juga ditugaskan, tapi belum ada pernah di lapangan. Nah di sini kenapa saya ambil jurusan untuk kepengawasan untuk sementara. Nah itu karena tertarik itu, gurunya ditugaskan di tempat
di pedalaman, namun gurunya tidak pernah ke lapangan satupun. Akhirnya dari situ saya menyadari bahwa di sini adalah kurang pengawasan, dan juga kepala sekolah pun belum memiliki konsep kepemimpinannya yang sebetulnya. Jadi mungkin ke depannya SDM jadinya. ya, jadi SDM-nya ini harus lebih meningkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang harus kita disiapkan. Nanti sama-sama nanti kedepannya kita akan kolaborasi sama-sama bagaimana kita akan memajukan SDM yang ada di daerah saya. Begitu. Nah itu sebelumnya itu di sana di tanah Papua sana, apakah memang gurunya itu yang tadi yang sekolah Alkitab itu memang dari putra daerah atau SDM dari Jawa ditugaskan di sana? Kita di sananya itu memang dari putra daerah Putra sendiri. daerah. Iya betul. Nah itu sekolah Alkitabnya ke Jawa atau di Papua. Di Papua. Di Papua juga. ada sekolahnya ya? Iya, ada sekolah. Ada sekolah. Jadi di sekolah misi sebetulnya sekolah misi. Nah, jadi guru-gurunya itu mereka inisiatif karena ada peluang. Mereka di situ. Dan juga yang paling kasihannya adalah mereka tidak mengandalkan gaji atau upah dari gajinya. Tapi karena ya mereka juga mungkin bangkilan mereka Pengabdian pengabdian. Akhirnya kita bisa di sini. Dan juga di sananya itu ceritanya panjang. Kalau saya ambil SD macam dari sini ke Jawa Timur. Kampung saya di sini. Saya sekolah SD di Jawa Timur. Itu ini beda provinsi. Dulu beda kampung. Dulu masih 2 provinsi toh, sekarang kan 3. Dulu berapa? Sekarang ini memang tetap 2 provinsi. Namun di pedalaman di Jahukimo. Itu semua dari Kabupaten Jahukimo itu terdiri dari 51 kecamatan. 51. Jaraknya itu memang cukup jauh. Iya. Jaraknya itu bukan ribuan kilo, tetapi ribuan mil. Jadi dalam perjalanan itu memakan waktu 2 sampai 2 hari 1 malam. Kalau itu hanya jalan badan kosong atau tidak bawa apa-apa. Kalau bawa apa-apa mungkin 2 malam 4 hari. Itu jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Di sana bukan banyak ini truk-truk lajuran itu? Tidak ada. Belum ada. Tapi sekarang sudah ada akses. Belum ada. Yahukimo belum ada. Ya. Itu, nah, Yahukimo dari Jayapura ke Yahukimo tuh berapa lama? Itu 1 jam. 1 jam. 30 menit. Aksesnya dari pesawat. Aksesnya 1. Nah, kalau untuk dari Yahukimo ke kampung saya, dari kampung Kolam 2, terus Kolam 2 itu kecamatan. Kalau di kampung saya itu Balu. Jadi perbatasan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Iya. Nah, itu jaraknya itu kalau dari kecamatan ke kampung saya itu 10 km. 10 km. Terus dari kampung saya ini ke tempat SD saya itu 189 Iya. mil. Jadi memang cukup jauh. Dan naik ke sana juga memang kita naik gunung. Iya. Tapi di gunungnya itu hanya di belantara, hanya salju. Salju di atas gunung. Tidak ada pohon apa segala macam. Gunung di Kartens. Bukan Gunung Kartens tapi Gunung Gergaji. Jadi dibentuknya itu macam Gergaji itu. Nah, itu ada kawah di sana, gunung aktif. Ada. Sampai ke sana pas tahun 2005. Tahun 2005 sampai saya selesai tahun 2010. Itu pun saya pindah jurusan. Pindah kelas. Itu juga mereka lihat kemampuan saya dari kepala sekolahnya, jadi suruh pindah kelas sampai selesai. Nah, dari itu juga dalam perjalanan itu juga saya selalu penurut kayak gurunya. Saya ikut ini dia mengajar. Akhirnya saya juga diberi jalan keluar untuk SMP ambil gratis. Jadi sekolahnya yang ditanggung.
Luar biasa ya. Nah, di SM lanjut 2010. 2010 itu memang kita guru-gurunya di kota itu memang kita materi yang seutuhnya didapat di teman-teman di sini perbandingan ke sana kita belum dapat, belum kena. Hanya kita dipaksakan hanya untuk bahasa Indonesia, itu yang belajar utama. Yang itu yang aktif. Sejarah, PKN itu yang kita diaktifkan. Jadi memaksakan kami itu yang macam kayak metode-metode yang harus diajarkan dengan budaya. Di sananya itu belum pernah diajarkan ke kita. Nah, jadi anak-anaknya di sini pun mereka yang kan tidak tahu kalau untuk dari metode yang dari sini buat ke sana mereka tidak tahu. Oh iya, jadi gini, mungkin kurikulum yang ada di kan kurikulumnya nasional. Nah, makanya memang di Merdeka Belajar sekarang itu ya harus dulu muatan lokal belum ada di sana ya. Muatan lokal belum ada, jadi budaya-budaya di sana belum. Mungkin literasinya juga belum ada kawan. Literasinya juga belum ada. Jadi tokoh-tokoh adat di sana mungkin belum menuliskan secara tertulis gitu. Betul, belum. Nah, itu mungkin kendala ya. Tapi sekarang sudah banyak itu sejarah-sejarah. Sejarah budaya belum sekarang sudah lari ada lagi menulis, namun belum. Secara keseluruhan masih belum. Ya. Tapi tokoh-tokoh adatnya masih ada. Masih ada. Nah, itu ada. Jadi yang dibahas itu jadi nasional saja skopnya. Kan kalau misalkan di Jawa Barat kan mungkin ada pelajaran bahasa Sunda, budaya Sunda begitu. Aksara Sunda. Nah, di sana tuh waktu itu belum ada. Yang lokalnya. Lokalnya. Jadi guru-gurunya ini juga mereka belum paham tentang metode strateginya untuk mengenalkan budaya itu. Karena memang belum tertulis tadi mungkin. Nah, betul. Terus yang pertama yang kendalanya yang terjadi sampai sekarang itu adalah kepala sekolah mereka belum punya ada targetnya sesuai dengan perkembangan. Dan ini juga belum. Karena ada kurang berlatihan dari pengawasan secara khusus. Nah, itu kepala sekolahnya dari mana? Dari sana juga? Iya, dari sana. Juga? Dari sana. Pendidikan kepala sekolahnya? Pendidikan kepala sekolahnya itu bukan dari pendidikan, tapi dari mereka dari jurusan lain umumnya. Jadi kan kepala sekolah. Bukan pendidikan. Tapi kuliah juga ada? Nah, kuliah sudah kuliah. Di Jawa atau? Kadang di Jawa, ada yang di Papua. Di Uncen. Ya, Uncen Universitas Cendrawasih maupun Unipa, Universitas Negeri Papua. Saya baru tahu tuh Unipa, ada Unipa ya? Ada Unipa, jadi dua kampus. Jayapura dua-duanya sih. Satu Jayapura, satu di Manokwari. Satu Manokwari. Ya, Papua, satu di Papua Barat. Oh iya. Nah, jadi dari sana ya semua itu insinyur, pendidik, semua. Betul. Nah, di sana. Tapi yang menjadi problem adalah KKN ataupun yang penelitian yang dilakukan mahasiswa kepada ke daerah-daerah yang tertinggal itu yang belum di KKN ada kurang kerjasama antara pemerintah dengan pihak universitas. Pemerintah sebetulnya itu menyediakan tempat untuk mahasiswa ini melakukan penelitian. Nah, hasil daripada itu karya-karyanya itu mereka ambil dan untuk mengambilkan kebijakan untuk menguntungkan ke pemerintah. Seperti itu. Iya. Tapi di sini saya menarik kawan. Soalnya kawan ini kalau saya lihat punya pemikiran yang out of the box. Padahal kawan itu kan dari Yahukimo toh. Betul. Yahukimo tuh ceritakan dulu kondisinya bagaimana? Ceritanya di rumah masih honai kah atau sudah bangunan seperti di Jawa? Betul. Di rumah masih honai. Honai itu seperti apa? Banyak yang tidak tahu. Honai itu rumah panggung, bikin kayak ini. Terus kayu bikin kayu ya, jadi kayak rumah panggung. Ya di tengah-tengah itu bikin api. Bikin api tunggu. Jadi orangnya itu tidurnya seperti ini. Jadi di ini tidur. Tapi itu jadi terbiasa dari tradisional. Itu tuh honai itu ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi honai itu bentuknya lingkaran. Iya, betul. Lingkaran kemudian itu dari kayu. Atapnya dari rumput. Atapnya dari rumput toh, dikeringkan toh. Itu rutin diganti kalau sudah rusak diganti. Betul. Oh iya, saya tahu tuh dari YouTube Kakamoro. Jadi
Seperti itu kondisinya. Iya, lampu juga belum ada. Listrik belum masuk Ya, sana. listrik belum Sampai ada. sekarang sudah ada? Sampai sekarang masih Belum belum ada. Belum. Nah, jadi kitanya itu salah satu upaya atau usaha yang kami lakukan di sana adalah kita cari kayu-kayu, kita kasih keringkan dulu. Yo. Jadi kalau anak-anak yang mau ingin belajar, sudah kita bikin api. Nah, kita belajar dari itu sampai dari jam 7, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Iya. Jadi sudah mengantuk. Pencahayaan tuh api itu. Ya, jadi bacaannya itu ini. Iya. Api itu. Kasihan banget kan? Nah, ini Nah, kawan, ini untuk teman-teman yang insecure kah, Betul. punya apa? Punya mimpi tapi saya mah siapa? Saya mah bukan siapa-siapa. Buktinya kok dari daerah tuh. Betul. Dari daerah bisa punya pemikiran seperti ini, kemudian bisa sampai sekarang S2. Betul. Lancar-lancar, IPK Betul. besar. IPK besar. Ini luar biasa nih. Keterbatasan, nggak ada listrik, Betul. rumah pun honai, masih rumah tradisional ini bisa. Ya, betul. Jadi tidak ada alasan toh untuk. Tidak ada Yang alasan. penting tuh cita-cita, mimpi dikejar Ya, itu sudah. betul. Yang penting itu mimpi. Iyo. Mimpi itu kita kejar. Karena kalau kita punya mimpi, kalau kita punya harapan, ya hidup itu akan mengarah ke sana. Betul. Tapi kalau tidak punya harapan, tidak punya mimpi, sudah. Sudah. Jalannya jadi hampa. Iyo, hampa toh. Iya, hampa. Seperti hidup tanpa cinta, bagi taman tanpa cinta berbunga. Itu sudah. Jadi kawan. Iyo. Jadi terus ada yang masalah Kawan yang pesan saja sudah. masalah Jangan tegang-tegang. Masalah yang jadi problem Kopi adalah- dulu sambil kopi tuh saya dibikinin kopi nih. Baik sekali Kakak Esen ini. Ini di asrama Papua di Bandung di asrama Yahukimu. Yahukimo di Jalan Setiabudi toh? Ya. Budi Luhur tempatnya. Nomor 6B kalau teman-teman mau kunjung silakan. Nah, boleh ke sini main-main kopi-kopi. Kakak Esen ini baik. Sekarang ini komandan asrama ini Kakak Esen ini. Jadi kawan, kita di sana yang kekurangannya adalah buku. Buku. Bukunya yang jadi kendala, baik buku bacaan, baik artikel maupun pokoknya semua buku. Iya. Jadi anak-anaknya yang di sana tahu membaca adalah kertas Alkitab, Kita. Bible. Itu yang jadi teman-teman adik-adiknya di sananya itu, dan termasuk saya juga tahu baca dari situ. Dari Bible itu. Dari Bible itu. Akhirnya lama kelamaan bertamanya itu bahasa Indonesia kita kaku. Itu Bible-nya bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Nah, akhirnya anak-anak jadi tahu dari situ. Jadi semakinnya berjalannya waktu, kesadaran orang tua di kampung saya itu memang luar biasa. Iya. Kesadaran orang tua itu adalah anak-anaknya itu tidak boleh tinggal di kampung, tetapi dipergi untuk belajar. Dan mereka salah satu filosofi yang mereka tanamkan sampai sekarang adalah masa depan kamu itu lebih panjang. Iya. Sekarang kamu jangan merugikan diri kalian. Iya. Akhirnya di kampung saya itu anak tersebut dia tidak pergi sekolah, dia dapat hukuman dari berupa pukulan atau skorsing Di sana, di kampung saya. Sampai sekarang akhirnya di kampung saya itu saya juga sebagai anak pertama kali tahu membaca, saya yang jadi teman-teman ajarkan mereka sudah lulus. Iya. Dan juga yang pas tahun 2014 anak didik saya jadi DPR. Luar biasa. Kuliah di mana? Dia kuliah di Uncen. Tapi Berarti kau sudah mencetak. Iya. Sudah berhasil toh? Sudah berhasil Itu definisi guru itu. Itu. Sebagian sudah jadi mereka pelayanan di gereja. Gereja. Pastor, pendeta. Iya, pendeta. Nah, terus yang lain itu masih ini. Kalau untuk saya sendiri, teman-temannya sudah begitu lanjut. Nah, karena terjadi di dalam keluarga saya, Iya. di pas tahun 2003 itu orang tua saya, mama saya ditinggalkan oleh ditinggalkan kami, dan mama dikawin oleh orang lain. Nah, akhir di situ saya punya psikologis terganggu. Iya.
karena saya mau ingin lanjut sekolah, tapi karena ya mama begitu, jadi saya lebih memilih untuk jaga adik-adik saya itu 3. Luar biasa. Nah, Kau anak pertama di keluarga? saya anak ketiga. Anak ketiga. Terus keempatnya sekarang dia di Palembang, dia juga lagi skripsi S1 di Kelautan. Terus yang ketiga, yang berikutnya dia meninggal karena sakit. Terus yang bungsu kemarin dia sudah 2021 dia sudah ujian. Namun dia mengambil keputusan bahwa kedua kakak saya selesai, mereka kerja, mereka akan biayai saya akan lanjut kuliah. Kalau mereka masih kuliah, saya tidak mau untuk lanjut kuliah. Nah, itu juga salah satu keputusan yang dia ambil. Kalau menurut saya memang kasihan. Iya. Tapi dengan itu saya juga sementara saya untuk mengejar itu selesaikan cepat supaya saya harus kerja, dapat pekerjaan, saya harus membiayai adik saya sama seperti saya. Nah, untuk di Jahukimo sendiri itu sukunya itu kita suku pada umumnya di provinsi Papua itu 7 suku. 7. Ya, 7 suku. Itu di kita itu Mepako, Lapako, Dombrai dan seterusnya. Tapi kita itu di Lapako. Lapako itu di Yahukimo itu, kata nama Yahukimo ini terdiri dari suku. Jali, Upla, Mek, Kimyal, Momuna, Kopkaka, Bese, terus Una. Nah, ternyata 7 suku ini bahasanya juga berbeda. Oh iya, itu ya. Bahasanya juga berbeda. Jadi ini yang jadi Kendala. Ya, ini yang jadi kendala. Jadi kita di sini kampung sebelah itu bahasanya berbeda. Iya. Dari kampung sebelahnya berbeda. Jadi komunikasi gimana itu? Jadi komunikasinya itu agak dialeknya, apalagi kalau agak jauh, itu bahasa komunikasi Sudah beda itu. Sudah beda. Tidak paham. Iya, tidak bisa paham. Jadi salah satunya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, kawan, tadi itu cerita ini toh dari SD toh, Iya. SD terus kok ada kendala di keluarga dan sebagainya, kondisi pendidikan di sana. Kok ada di Jawa itu pas kuliah atau SMP SMA di Jawa, udah ada di Jawa? Oh, kalau saya sendiri SMA di Jayapura di kota. Oh, Jayapura. Iya. Di kota saya SMA JPKP di Sekolah agama. Ya, sekolah yayasan di Ibu Megawati punya yayasan. Oh, di sana ya. Di sana. Jadi saya sekolah di situ. Nah, itu pun saya berdasarkan dengan kemampuan saya. Akhirnya saya punya prestasi. Akhirnya sekolah dibiayai, saya sekolah gratis. Itu juga hebat kan? Hebat itu. Ini ya dari daerah tuh dengan berbagai macam keterbatasan tadi tuh kau cerita tadi sudah. Betul. Nah, bisa sampai ke Jayapura. Betul. Dari Jayapura baru kau kuliah di Bandung. Betul. Itu luar biasa itu. Betul. Makanya saya apa yang sebetulnya membuat, nah ini juga kau kan ada kondisi, mohon maaf nih ya, keluarga yang kurang harmonis lah. Iya, betul. Banyak lah kita beberapa kawan-kawan kita juga mengalami itu, tapi kau bisa survive toh. Betul. Bukan berarti ada masalah di dalam keluarga itu larinya ke hal-hal yang justru itu merugikan diri kita sendiri. Lebih baik sudah fokus aja ke diri sendiri. Betul. Menyelamatkan adik-adik tuh, keluarga, bermanfaat bagi lingkungan. Betul. Itu luar biasa kawan. Betul. Dan juga sekarang ini saya bersyukur sekali karena di Kabupaten Jahukimo juga dipercayakan saya untuk mengambil data mahasiswa seluruh Indonesia. Iya. Itu juga salah satu. Kok beberapa kali juga dipanggil oleh kementerian. Ada acara di UPI tuh. Betul. Sampai ya banyak kerjasama kok banyak mendapatkan bantuan dan sebagainya. Itu luar biasa. Betul. Nah sekarang kok punya apa istilahnya? Punya pesan tidak untuk kawan-kawan adik-adik di sana di Papua supaya bisa mengikuti minimalnya jejak kau lah. Betul. Saya berpesan bahwa kita jangan berbatuk kepada masalah.
Tetapi masalahnya itu kita abaikan. Suatu saat kita akan cari jalan keluarnya. Yo. Masalah itu harus kita keluar dari lingkaran itu sehingga ada dapat solusinya. Fokus pada solusi jangan Ya, masalah. iya. Jalan masalah. Akarnya itu apa dulu? Iya. Jadi kita bisa cari jalan keluar. Iya. Kan kita di dalam lingkaran, kalau kita tidak keluar, ya semuanya itu aja kan? Iya, iya. Itu aja, tidak ada perkembangan. Nah, seperti itu kawan. Nah, sekarang kawan, saya juga ingin mau menanyakan sesuatu kepada kawan. Apa itu? Gimana? Mungkin pembelajaran dari kecil sampai ke sini, kita itu kan di belajarnya itu kan akan jauh berbeda. Iya, iya, keadaannya, kondisinya. Keadaannya. Iya. Mungkin di sininya itu mungkin dari pendidikannya dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di sininya itu ada yang les ya, les. Oh, les. Les untuk pelajaran tambahan. Jadi begini kawan, sebetulnya kalau di Jawa itu, saya di Bogor. Iya. Saya besar di Bogor, kecil di Bogor. Saya ke Bandung itu baru ketika S1 kuliah. Nah, itu memang kondisinya jauh berbeda dengan apa yang kuceritakan tadi. Makanya saya salut sekali. Kalau bisa hormat dua tangan saya nih. Aduh. Nah, itu berbeda. Jadi ya memang sebetulnya begini. Keadaan yang terbatas itu memang membuat satu individu, membuat orang itu bisa menjadi lebih kuat tuh. Betul. Nah, itu berbeda dengan di Jawa. Di Jawa itu dibanyakan dengan teknologi, dengan fasilitas dan sebagainya. Sehingga kita merasa ada di zona nyaman. Betul. Apa yang menjadikan orang itu berhasil karena dia merasa dia Nyaman. punya ketakutan. Betul. Berhasil karena dia takut bahwa kalau misalkan dia tidak mengubah nasibnya, tidak berjuang dengan keras, maka nasibnya tidak akan berubah toh. Betul. Nah, sama di Jawa pun yang saya rasakan kalau misalkan dibandingkan dengan mungkin kalau misalkan saya kita ada di kondisi yang seperti itu belum tentu bisa survive juga. Betul. Tapi atas kemauan yang kuat itu kok bisa. Nah, di Jawa itu seperti itu, ada les dan sebagainya. Cuman karena mungkin banyak fasilitas juga membuat mungkin saya lihat di saya saja ya. Betul. Kayak lebih karena banyak fasilitas mungkin jadi lebih santai dan sebagainya, menggampangkan toh. Nah, itu memang ya kondisinya seperti itu. Cuman ya yang membuat kita bisa survive yaitu kita punya harapan, kita punya cita-cita, punya tujuan ke depan. Itu yang kita kejar, lebih ke mental tuh. Betul. Saya juga tidak terlena dengan apa yang saya punya, saya dapatkan fasilitas dan sebagainya. Karena suatu saat saya akan berdiri sendiri. Betul. Seperti kau toh, kau berdiri sendiri toh dari kecil toh sudah berpikir seperti itu. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Orang yang ketika difasilitasi tapi tidak punya kemampuan dan tidak berpikir ke sana, makanya sudah terlena saya sudah. Betul. Itu seperti itu kondisinya. Betul. Terus kawan, kadang itu contohnya saja, saya kan dari SD, SMP, SMA sampai kuliahnya kan saya tidak pernah main pakai kalau untuk saat ujian maupun ini kan saya tidak pernah main nontek DAP. Iya. Nah, ketika saya dari sini saya beberapa pengalaman dengan teman-teman. Iya. Mereka bicara dengan orang atasan itu akan takut gugup. Nah, kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Apakah membuatnya itu mungkin mereka sudah tahu ataukah apa yang mereka membuatkan salah itu, karena semuanya itu di sini itu fasilitasnya sudah sediakan. Iya. Hanya yang untuk praktekkannya itu yang belum percaya diri. Terlena jadinya. Itu. Sebenarnya kawan, gini, orang tidak percaya diri itu. Makanya saya juga bilang ke teman-teman di Papua sana. Saya punya banyak teman tuh di Papua tuh hitungannya. Jadi ya ada Farhan Ugar. Salam untuk Ugar, ada Tobias, ada Thomas. Ya kawan, saya belum pernah kasih tahu Tobias. Iyo. Sekarang dia sudah atlet jadi sekarang dia sudah jadi anggota polisi. Nah, itu sudah. Iyo, masuk polisi toh? Sudah. Jadi sebenarnya teman-teman dari Papua itu potensinya sangat besar sekali. Karena saya waktu saya diksar apalagi lapangan-lapangan seperti itu. Orang-orang Papua itu hebat-hebat tuh. Betul. Sepak bola, atletik, fisiknya bagus-bagus. Sebenarnya tinggal yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri, karena menyesuaikannya. menyesuaikan itu.
memang di organisasi pun di resimen mahasiswa pun saya adik-adik saya tuh ugar. Itu saya berikan tanggung jawab menjadi komandan kompi, komandan korsik. Itu berjalan. Betul. Itu berjalan bagus-bagus. Di Diksar pun bagus. Jadi ya sebetulnya potensinya ada, tinggal bagaimana caranya percaya diri tuh. Betul. Tuh, sama juga dengan orang-orang di Jawa pun sama. Betul. Karena sebenarnya gini, kau juga merasakan ketika komunikasi koordinasi dengan pejabat mungkin Betul. ada rasa bahwa kita ini siapa gitu. Iya betul. Tapi sebetulnya yang kita lupa adalah beliau pun manusia. Nah, beliau manusia, dia kan punya hati nurani. Ada sisi-sisi Iya. humanis yang memang sama dengan kita. Sama kan? dengan kita. Yo, namanya pendidikan, namanya pengalaman, ya terang lebih dulu beliau. Betul. Tapi ya karena lebih dulu itu, ya bisa saja kita kalau misalnya kita tekun, bisa juga kita mengikuti jejak beliau. Betul. Jadi adalah beberapa hal yang memang kita bisa dikomunikasikan, dan juga yang penting keberanian. Toh kita pun ketika kita komunikasi, membuka komunikasi itu tidak ditolak mentah-mentah gitu saja. Toh. Betul. Dicoba dulu yang penting. Yang penting coba dulu. Karena ini yang penemu lampu yang sementara ini kan terang juga. Dia berapa kali mencoba? Gagal tuh, beberapa kali gagal. Jadi ibunya mengatakan, Iya. anak saya bukan bodoh, tapi anak saya itu pintar. Iya. Itu adalah salah satu Waktunya motivasi. saja belum Waktunya tepat. saja belum tepat. Iya. Nah, begitu. Memang kan saya lihat juga kawan ini kan di kelas itu saya lihat, jadi kakak Suli itu bikin satu seperti riwayat hidup toh. Betul. Ini nanti akan dipodcastkan juga di Iya. di mana di Nanti kementerian nanti akan Kementerian dipublikasi juga. Pendidikan. Betul. Nah itu luar biasa, bikin paper segini banyak nih riwayat hidup kakak Eston. Jadi saya juga lihat di sini kakak Eston itu punya prinsip bahwa sampaikan saja dulu. Betul. Urusan nanti salah atau Salah bagaimana itu atau pembelajaran toh. Betul, itu Saya saya punya lihat- filosofi. Saya lihat Nah, kawan juga di kelas seperti itu. Betul. Berani berpendapat dan sebagainya. Ya kalau salah ya iya. ditertawakan di sebelah itu wajar toh. Wajar. Semua orang kalau misalkan namanya belajar salah wajar. Betul. Jadi saya punya prinsipnya seperti ini kawan. Yang penting saya salah di depan teman-teman itu lebih baik daripada saya salah di lapangan. Di lapangan. Iya. Daripada saya salah di depan dosen atau guru lebih baik daripada di lapangan. Iya. Di lapangan satu kali kita bikin itu semua tampu. Tidak masyarakat tidak akan dipercayakan kepada kita. Iya. Tapi kalau dalam pembelajaran masih ada Masih teman-teman, ada. Nah. kawan-kawan, masih Iya. ada dosen, guru memperbaiki toh. Iya. Teman-teman tertawa karena mereka ingin memperbaiki yang Iya. benarnya ini. Iya, itu urusan mental Nah, toh. urusan mental. Iya. Kau juga terbentuk di situ toh. Iya. Iya. Itulah hebatnya. Saya salut dengan kawan ini. Betul. Jadi teman kita di sementara itu harapan saya untuk ke depannya saya mau ingin jadi pengawas. Pengawas. Iya. Karena kondisi di sananya itu memang pengawasnya ini kurang. Itu kita ambil contoh. Pengawas itu kan fungsinya bukan hanya mengawasi mencari kesalahan, Iya, bukan, mencari bukan, kesalahan, bukan. hanya itu toh. Iya. Tapi ada supervisi, pembimbingan, pembinaan, iya. pendampingan toh. Iya. Iya. Ketika gurunya jenuh, Iya. kita jadi teman sahabatnya dia. Dia mau ingin curhat, iya, tidak apa-apa. Tapi kita ada kompetensi pengawas itu ada 6. Iya. Itu yang kita harus memiliki. Iya. Jadi saya untuk kompetensi pengawasnya itu kan saya tidak bisa dijelaskan satu persatu karena waktu. Iya. Itu sudah. Iya. Jadi Ya, kenapa saya tertarik di situ? Nah, kenapa? Karena di sananya itu belum mengenal begitu dia punya tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Karena pengawas dalam pendidikan itu paling penting karena ketika orang melahirkan anak tidak mungkin begitu melahirkan baru mereka akan jalan kan? Iya. Harus ada awasinya. Diajari dulu. Nah, diajari dulu cara-caranya bagaimana, makannya seperti apa. Dia jangan sampai dia masuk salah injak, nah dia jadi jadi korban. Nah, begitupun pendidikan ini juga sama. Iya. Pendidikan juga harus kita awasi dengan baik. Semua akan berjalan dengan baik. Hmm. Nah, pendidikan ini adalah kita akan membangun untuk manusianya. SDM-nya dulu. SDM-nya dulu.
Jadi segala sesuatu kalau sudah bentuk manusianya sudah siap, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Begitu kawan. Nah itu memang itu saya sepakat sekali. Banyak tuh tokoh-tokoh Papua yang jadi tokoh nasional. Betul. Gara-gara pemikirannya, kontribusinya untuk bangsa dan negara itu luar biasa. Betul. Karena itulah informasi yang memang perlu masif ke sana, Betul. diberitahukan kepada keluarga kita di sana supaya bisa tahu akses. Betul. Bisa tahu akses, kemudian mengakses pendidikan juga mudah. Sehingga dengan seperti itu ya dari SDM kan untuk membangun peradaban itu kan dari pendidikan. Dari pendidikan. Kalau pendidikan itu sudah terpenuhi semua, tercapai semua, ya nanti aspek-aspek yang lain, ekonomi, infrastruktur dan lain itu mengikuti toh. Betul. Iya itu sudah, saya sepakat sekali itu dengan hal itu. Jadi kita kembali. Jadi, nah ini kawan, mungkin ini terakhir. Betul. Jadi kawan sekarang tahu kondisinya seperti apa di sana toh? Kondisi mulai dari berbagai aspek lah di sana. Nah, kedepannya kawan itu bergerak di bidang pendidikan tuh. Ini juga sebenarnya suatu keniscayaan kawan. Bukan satu kebetulan. Saya lihat di sini kawan ini sudah punya cita-cita ke arah sana. Cuman nyasar ke biokim toh. Iya. Ke kimia toh. Ya kimia. Iya, tapi sekarang sudah ada di jalur yang betul. Jalur yang betul. Nah, itu. Jadi menurut perspektif background pendidikan kawan ini membangun daerah itu seperti apa inginnya? Saya lebih ke pendidikan untuk pengawas ini sehingga guru-guru yang belum memahami tentang kurikulum atau kebijakan itu akan disampaikan berupa pelatihan, berupa diklat guru dan juga ke kepala sekolah agar merekanya itu harus tahu tentang mana supervisinya itu apa, mana ada dibagi menjadi dua, akademik maupun manajerial. Ini yang perlu penting yang untuk kepala sekolah, pimpinan lembaga pendidikan. Nah, betul. Jadi penempatan atau rekrutmen guru dari pejabat daerah itu harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau bidang harapan yang diambil oleh masing-masing mahasiswa. Akhirnya kita akan diarahkan ke sananya itu harus sesuai. Nah, seperti harapan saya seperti itu. Dan juga sementara ini saya ada fokus untuk membentuk asosiasi guru. Asosiasi guru untuk di sana PGRI sudah ada kan? PGRI sudah ada tapi di tingkat provinsi. Maka di kabupaten ini saya belum ada. Di kabupaten ini saya harus buat itu asosiasi guru. Nah, dengan tujuan itu hal-hal yang saya tadi sampaikan itu sehingga ke depannya itu berjalan pendidikannya itu tidak miskom, tidak ketinggalan informasi, tapi mereka sesuai dengan direncanakan oleh kementerian. Kawan, begini, seperti itu. Kalau kawan bergerak dari mungkin kawan punya tujuan itu ke pengawasan tuh, apakah tidak nanti itu jadi ada terbatas di tugas dan wewenang? Kenapa kawan tidak mengambil posisi-posisi seperti kawan mencoba untuk masuk ke birokrasi, ke dinas, atau di sana bergerak di bidang swasta mungkin menggandeng NGO pendidikan supaya di sana ada selain dari pemerintah tapi ada juga dari swasta untuk berinvestasi di sana di bidang pendidikan toh. Nah, karena kalau saya lihat di pengawas itu nantinya akan terkunci di tugas dan wewenangnya. Jadi hanya mengawasi saja, tapi untuk mendirikan seperti bisa saja sebetulnya, cuman mungkin ada keterbatasan. Apalagi nanti di ASN dan sebagainya. Nah, itu seperti apa tuh rencananya? Rencananya itu saya ada dua rencana untuk jangka panjang. Yaitu yang satunya itu mau berdiri independen. Independen dari dalam arti saya harus membuka yayasan. Membuka yayasan. Jadi banyak investasi-investasi yang harus kerjasama dengan sekolah agar di sekolah yang negeri maupun bisa ambil contoh. Dan itu ya untuk peluang kerja untuk yang orang anak-anak yang mau lanjut sekolah tapi mereka tidak ada kekurangan biaya, maka mereka tidak lanjut dari SMP ke SMA. Nah, ini yang ada peluang besar ya, harapan ke depan itu seperti itu.
Tapi sementara saya lebih ke Bergerak ke situ dulu. bergerak Supaya tahu dulu keadaan dan birokrasinya di sana. betul. Jadi mereka ambil kebijakannya seperti apa, kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Iya. Ini yang harus dianalisis dulu. Analisis dulu, baru nanti kita mendirikan itu. Ya sesuai dengan kebutuhan ya kita aja lurus. Kenapa tidak bergerak di DPRD saja? Kalau DPR saya untuk saya tidak ada ininya. Politik karena Iya, itu politik itu bisa cuman saya tidak mau janji yang tidak akan tepati dalam waktu yang tepat, saya tidak mau itu. Tapi kalau saya bicara sedikit harus bertindak dan bertanggung jawab. Begitu. cuman kan begini kawan. Ini sharing. Jadi apakah kalau misalkan di DPR itu kan mungkin nanti bisa menyerap aspirasi, kemudian juga bisa mendorong ke ya lebih bagus kalau bisa masuk ke eksekutif atau di dinas kah atau kepala daerah mungkin tidak Tidak menutup kemungkinan. Iya. Betul. Itu lebih bisa terasa lagi dampaknya. Betul. Nah, ya karena kalau misalkan di situ ya jadi terkunci. Tapi memang ya kita dari bawah dulu lah pelan-pelan. Ya, betul. Pelan-pelan dari bawah supaya nanti bisa tahu keadaan politik di sana bagaimana. Betul. Bisa ambil keputusan seperti itu. Betul. Saya bisa ambil untuk masuk ke birokrasi maupun ke legislatif. Iya. Namun saya menyadari bahwa yang paling kuncinya adalah pendidikan. Iya. Jadi saya harus membangun pendidikan ini lebih awal dulu. Jadi SDM-nya dulu. SDM-nya ini kalau dia bertumbuh dengan baik, ya di atas kita hanya mahasiswa saja. Jadi jadi kau main di lapangan Main dulu. di lapangan dulu, dasarnya dulu. Dasarnya ini kalau Ya, tidak ada harus kita bangun pondasinya dulu. Pondasinya, basisnya dulu. Baru di atasnya itu kita naik pelan-pelan. Betul. Masyarakatnya percaya kita mau membuat apapun itu iya. Tapi kita kalau misalnya saya naik legislatif itu menutup kemungkinan masyarakat tidak tahu kalau apa yang saya direncanakan. Masyarakat akan menolak mentah-mentah kalau saya naik ke atas. Oh, kondisi. Nah, kondisinya. Iya. Mahasiswa ini belum tahu kalau kondisi lapangannya seperti apa. Karena kalau di legislatif itu tidak ada fungsi seperti eksekutif. Iya. Punya program laksanakan Nah, gitu. betul. Iya. Tapi Kalau di legislatif kan hanya mungkin Iya. menyerap aspirasi, Menyerap memberikan aspirasi Iya. itu yang melaksanakan tetap eksekutif iya, intinya. gitu. Jadi saya untuk sementara saya tidak ada rencana seperti itu. Tapi saya untuk mimpinya dari kecil ini saya akan mencoba dulu. Siapa tahu saya jadi pengawas. Betul, nanti bisa jadi pengawas, punya Iya. pengetahuan, punya relasi, sumber daya yang cukup buat yayasan toh. Betul. Dari yayasan di situ bergerak di situ. Betul. Nanti baru Nah. itu sudah. Jadi saya punya harapan. Saya dukung kalau fokus kawan itu untuk pembangunan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat, saya dukung itu. Betul. Bagus Nah, itu. jadi saya juga pesan untuk teman-teman dari lulusan administrasi pendidikan yang sudah kerja maupun yang lanjut S2, saya akan membutuhkan kalian di Papua. Jangan takut. Di sana kita masih Indonesia. Itu sudah. Dan kita akan membangun pendidikan sama-sama. Iyo, pasti itu. Gitu. Iya. Penutup kawan, pesan untuk teman-teman semua di Indonesia nih, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan Betul. pendidik, serta didik. Jadi closing statement-nya Yo, adalah closing statement. jangan takut untuk masalah, tapi bermimpilah setinggi-tinggi langit. Nanti kalau kita punya ada niat, pasti ada jalannya, itu membuka jalan dan lebar-lebarnya. Tapi kalau kita takut dengan masalah, ya itu tidak akan selesainya. Itu kan tidak? Betul. Jadi seperti itu. Selamat malam dengan kawan Ilmi. Nanti kita akan ketemu. Siap. Kawan luar biasa. Wah. Saya doakan sukses selalu. Apa yang dicita-citakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kuat-kuat di sana. Siap. Melawan Siap. rasa malas, melawan malas, diri betul. sendiri, Betul. melawan banyak mungkin ya tantangan-tantangan itu pasti ada toh. Pasti ada. Jadi kau harus kuat itu. Betul.
Tapi kawan, yang paling sayangnya Apa itu? sekarang saya sudah 25 tahun di luar dari kampung. Iya. Saya belum pernah ke kampung. Kasihan saya mau ke kampung Desember ini. Ayo sudah itu pulang sudah. Ya, nanti di sana itu sekaligus melihat kondisi terkini seperti apa. Jadi nanti setelah selesai wisuda sarjana kau bisa langsung Betul. praktik di sana atau eksekusi di sana rencana-rencana. Jadi kita jangan melihat kita kekurangan atau apa. Saya datang dari Papua ke sini, saya hanya bawa uang 20.000. Dekan akan bawa pulang, balas dengan 20.000 itu saya akan pegang ijazah S2 baru saya balik. Itu adalah pembalasan dari saya. Dengan prinsip itu, dengan saya akan berjuangkan. Itulah seperti itu. Kawan saya. Sukses sekali. Kau nak wah. Begini. Iya. Nah, kalau begini itu pemimpin yang progresif. Visioner. Visioner. Luar biasa, terima kasih kawan-kawan.